ini katanya tuntutan ditunda sini seperti apa Bang? Jadi ini sidang acaranya agendanya adalah penuntutan. Tapi teman-teman media lebih tahu bahwasanya sidang akan ditunda. Kenapa? Kita juga baru dapat kabar nih, selentingan bahwasanya agendanya ini ditunda, tetap sidang, tapi nanti jaksa memohon menunda pembacaan tuntutan. Kenapa? Karena tuntutannya belum siap. Berkas pembuatan dokumennya untuk penuntutan itu belum siap. Jadi nanti kita tetap sidang, tapi memang agendanya jaksa memohon meminta penundaan sidang untuk penuntutan. Bang, kesiapan Faris RM sendiri seperti apa hari ini? Kesiapan Faris RM sendiri untuk tadi saya udah jenguk Bang Faris RM, ya beliau sehat-sehat aja, banyak ngobrol, banyak bicara, lebih banyak bicara sekarang untuk bicara tentang apa-apa yang bisa mendukung pledoi. Jadi udah mengarah kepada upaya pembelaan. Tapi kan kita belum tahu tuntutan jaksa apa. Kan dari 3 pasal yang didakwakan kepada Faris RM, tiga-tiganya adalah pasal mengenai pengedar. Yang pertama pasal 114, yang kedua pasal 112, yang ketiga pasal 111. Itu semua pasal untuk para pengedar. Persoalannya dalam persidangan kemarin dan terdahulu itu para saksi dan bukti-bukti tidak menyatakan Faris RM sebagai pengedar, tapi beliau hanya sebagai pengguna. Jadi dari 3 pasal ini sebenarnya dakwanya salah sasaran, karena dakwaan buat pengedar, tapi Faris RM hanya sebagai pengguna. Jadi nggak masuk kan, makanya jaksa mungkin menunda tuntutan. Tapi kita berharap karena pasalnya salah sasaran, sebenarnya ada satu pasal yang untuk pengguna, yaitu pasal 127. Tapi pasal itu tidak diterapkan dalam pendakwaan, sehingga jaksa hanya akan menuntut sebagai pengedar tentunya kan. Tentu akan diupayakan dikait-kaitkan antara pengguna dengan pengedar dengan pasalnya yang ada, yang pasal dakwaan kan. Tapi kalau itu tidak didapat, tentunya jaksa seharusnya dan semestinya karena seorang Faris RM hanya sebagai pengguna, karena di pasal di dakwaan tidak ada dakwaan sebagai pengguna, yaitu pasal 127 nihil, maka harapan kami sebagai pengacara Faris RM dituntut lepas dari posisi dakwaan, lepas dari tuntutan, atau tuntutannya lepas begitu. Atau setidak-tidaknya nanti itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau jaksa tetap menuntut sebagai pengedar, nah ini persoalan karena tidak ada saksi dan bukti menyatakan Faris RM sebagai pengedar. Jadi itu persoalan. Karena tadi dibilang bahwa ya. Terkait kemarin ada kepala BNN yang menyatakan untuk anak buahnya untuk tidak melakukan itu adalah kebijakan dari kepala BNN yang kita juga mengapresiasi secara positif, karena kebijakan itu memang masuk akal. Tapi kita juga kemudian berharap jangan sampai kebijakan tersebut kemudian menyebabkan bertambahnya pengguna, karena merasa pengguna jadi pakai aja begitu kan. Makanya ini kebijakan itu sudah positif, tinggal bagaimana penerapan dan pengawasan di lapangan, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan turunannya dari kepala BNN, dari BNN sendiri, supaya tidak ada kemudian banyak pengguna lagi. Artinya apa? Pemberantasan terhadap peredaran narkotika harus dikuatkan, ditingkatkan. Jadi kalau pengguna kemudian tidak dipidanakan, tentunya pemberantasannya harus lebih kuat lagi. Jadi itu harapan dari kami. Tapi kami apresiasi terhadap kebijakan dari kepala BNN, di mana kebijakannya pengguna itu tidak dipidanakan, tapi dianggap sebagai korban dan kemudian dimintakan untuk rehabilitasi dan kemudian tidak ada penangkapan terhadap pengguna. Jadi kalau begitu harus ada proaktif dari masyarakat, di mana keluarganya kalau ada korban sebagai pengguna segera lapor ke BNN supaya dikonsultasi untuk direhabilitasi. Itu tadi. kondisi psikologis sendiri seperti apa Bang? Hah? Ada langkah untuk BNN meminta permohonan pelayanan? Tentunya karena ini sudah masuk ke dalam persidangan, khususnya kasus Faris RM, tentunya langkahnya ya kita mengikuti prosedur persidangan. Tapi kemudian kita juga bisa membuat surat tersendiri kepada BNN untuk membantu supaya persoalan Faris RM ini lebih kepada pengguna dan diputus sebagai pengguna yang kemudian direhabilitasi. Tapi secara fasilitas BNN sudah memberikan. Sewaktu-waktu nanti putusan hakim sebagai pengguna dan kemudian direhabilitasi, BNN akan siap untuk melakukan penanganan terhadap rehabilitasi seorang Faris RM. Kondisi psikologis sendiri seperti apa Bang? Mungkin karena tadi Faris RM baik itu. Saya baru ngobrol, dia baik-baik sehat-sehat aja. Jadi secara psikologis dia lebih segar ya.
Mungkin karena selama beberapa waktu di tahanan dia tidak ngapa-ngapain, tidak merokok, tidak minum, tidak apa juga, tapi dia cuma makan dan minum biasa, jadi badan lebih segar, lebih sehat. Mudah-mudahan ini adalah langkah pertama di mana dia melakukan proses pembersihan diri dari ketergantungan narkotika. Abang harapannya tetap bisa rehab ya Bang? Ya tentunya harus rehab karena dia sebagai pengguna, karena memang aturan baru, kebijakan baru yang sudah gamblang disampaikan Kepala BNN juga bahwasanya pengguna itu harus direhabilitasi. Nah itu yang kita harapkan. Jangan sampai kemudian putusan nanti di wilayah persidangan bertentangan dengan harapan dari BNN, harapan dari banyak dari kita. Soal kehadiran ada istri Bang? pertanyaan nggak sih Bang, kalau ini udah masuk persidangan, keputusan kebijakan tersebut baru keluar gitu, kira-kira itu bisa membantu nggak sih untuk Sebenarnya kebijakan itu sudah lama digaungkan, makanya pada waktu kebijakan dijalankan itu sudah banyak tempat-tempat rehabilitasi, cuman ini baru dikuatkan lagi dengan adanya kasusnya Farsarem ini, kemudian Kepala BNN kemudian menguatkan cerita ini lagi supaya nanti masyarakat paham. Jadi itu sudah lama kebijakan itu, cuman penerapan di wilayah penegakan hukum kadang-kadang masih belum sinkron, belum selaras. Karena belum selaras dan belum sinkron tadi, akhirnya dikuatkan lagi oleh Kepala BNN supaya nanti semua di wilayah-wilayah penyelidikan kasus narkotika, di wilayah persidangan kalau ada perkara narkotika di mana pelaku adalah sebenarnya pengguna, diterapkanlah yang namanya program rehabilitasi. Mang, sempat ada pertanyaan nggak bahwa kan ini dia sebagai pengguna bukan pengedar, kenapa nggak ada pasal pengguna gitu Bang? Nah itu kita Sampai juga sekarang. bertanya, kita juga bertanya dalam hati. Sampai saat ini kita bertanya-tanya dalam hati kita sendiri, kenapa pasal 127 tidak dicantumkan terhadap seorang Farsarem yang adalah pengguna? Padahal itu pasal penting buat seorang pengguna. Karena kalau dia dijerat pasal pengedar saja tentunya lepas dari jeratan hukum kan. Tapi pasal 127 tidak ada dalam penerapan Farsarem sebagai pengguna. Makanya kita bertanya-tanya sekarang masih di dalam hati. Nanti kita bertanyanya di luar hati ketika pas pledoi. Pas pledoi. Ya, pembelaan kita tanya kenapa tidak ada pasal 127 kan? Mungkin ini salah satu trik di mana mungkin melepaskan Farsarem dari posisi jeratan hukum kan, bisa jadi karena tidak ada pasal mengenai pengguna kan, yang ada pengedar, sementara dia bukan pengedar kan, gitu. Jadi nggak tahu apakah ini trik ataukah ketidaksengajaan atau karena salah urus. Berarti kalau misalnya nanti putusannya masih tetap dakwaan soal pengedar gitu ya Bang ya? Ya pasti, karena pasalnya pasal tentang pengedar, pasal 114, 112, 111 itu pasal tentang pengedar. Soal kehadiran istri Bang? Langkah itu tentu, ya tentunya karena ada tuntutan tentu ada pledoi kan. Kita akan melakukan langkah hukum lewat pledoi tadi, pembelaan secara signifikan. Materialnya apa, substansinya apa, kemudian formalnya apa, pasal-pasalnya apa, kemudian apa sih yang membuat Farsarem ini kemudian menjadi lepas dari pasal sebagai pengedar. Bang, istri gimana datang? Soal kedatangan istri? Ya. Istrinya Farsarem? Iya. Saya belum begitu paham istrinya yang mana, tapi saya paham sebenarnya, tapi saya nggak mau cerita. Tapi udah berapa kali datang gitu Bang? Tiap minggu datang. Oh iya. Kurang telat ya. Din. Om Faris pertama-tama waktu di Bang, kamera, Bang. wilayah penyidikan ya, di wilayah Polres mungkin karena traumatik, kemudian kaget, kemudian tertekan sehingga lebih tertutup. Lagian juga kalau di Polres kan agak tertutup tuh. Nah kalau sekarang kan lebih terbuka. Jadi itu persoalannya karena suasananya udah mulai mencair di wilayah beliau sudah mulai nyaman, apalagi banyak dukungan dari para pihak. Dari teman-teman media pertama mendukung sehingga beliau merasa aduh hampir kayaknya terselamatkan. Ini kata beliau sendiri. Awalnya murung apa tuh? Awalnya kayak kita gini sedih aja gitu kan. Gitu. Tapi sekarang jadi gembira. Oh, kalau bunuh diri sih enggak. Farsarem kan pemusik kan, dia ahli membuat lagu kan. Jadi dia pasti tersalurkan depresinya. Kalau dia depresi pasti dia bikin lagu tuh. Begitu. Udah ada lagu? Udah ada lagu mungkin. Kita udah sebenarnya lagi bikin lagu enggak? Lagi bikin lagu dia di dalam. Jadi kita kasih bocoran ada lagu yang dibuat oleh Farsarem di dalam penjara. Apa nih Bang? Judulnya aku tahu, mungkin Susahnya Hidup di Penjara itu judulnya lagu. Traumatika Bang, sendiri kalau mungkin pasal traumatika sendiri. Ya,
traumatik ya sampai butuh konsultasi ke psikolog nggak?